Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa belajar, untuk bisa menjadi orang pintar, untuk menjadi orang sukses di kedepannya nanti. Baik, marilah kita berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar yaitu memasuki bab pertama di dalam pelajaran kita, yaitu surat At-Tin. Silahkan dibuka LKS-nya, yaitu surat At-Tin halaman 2. Baik, pada kesempatan kali ini kita dianjurkan atau diminta target kita yaitu kita bisa menghafal surat At-Tin dan paham isi dari surat At-Tin. Ayo, sudah siap belum untuk menghafalkan surat At-Tin atau sudah hafal? Tapi kalau sudah hafal, apakah sudah paham ilmunya, sudah paham isinya itu bercerita tentang apa? Nah, agar kita tahu, coba kita hafal dulu surat At-Tin, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Baik, sudah hafal? Kalau belum hafal silahkan dibaca 10 kali. Insyaallah nanti hafal. Kalau belum hafal lagi dibaca 50 kali. Kalau belum hafal lagi dibaca 100 kali. Nah, insyaallah nanti akan hafal. Gak percaya? Silahkan dicoba. Kalau memang gak percaya dibaca 100 kali. Nanti akan hafal insyaallah. Baik anak-anak sekalian, coba kita harus tahu isi arti dari surat At-Tin. Baik, kita artikan. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Sudah tahu belum buah tin dan buah zaitun? Nah, kalau belum tahu silahkan lihat nih contohnya buah At-Tin dan buah zaitun. Kalau belum pernah merasakan, nanti minta orang tua ya untuk membelikan buah At-Tin, buah zaitun itu seperti apa. Waturi sinin. Ayat yang kedua artinya waturi sinin. Watur dan bukit Sinin, bukit Sinai. Yaitu tempat apa itu bukit Sinai? Tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu, mendapatkan kitab. Apakah kitabnya Nabi Musa itu? Yaitu kitabnya adalah kitab Taurat. Baik, 100 yang bisa menjawab. Wahadal baladil amin. Dan inilah kota yang aman. Maksudnya ini, hada itu ini. Hada ini, baladil amin. Balad itu negeri, amin itu aman. Manakah kota yang dimaksud di dalam ayat ini? Kota aman itu mana tuh? Kota aman itu adalah kota Mekah.
karena kota tersebut telah didoakan oleh Allah, telah dijaga oleh para malaikat, sehingga Dajjal, tahu nggak Dajjal? Kalau nggak tahu Dajjal, nanti lain kali lah saya cerita apa itu Dajjal. Dajjal tidak bisa masuk ke dalam kota ini, kota Mekah dan Madinah, karena dijaga oleh para malaikat. Nah, kemudian kita lanjutnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh khalaqnal insan, Allah telah menciptakan manusia al-insan fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang sebaik-baik bentuk. Maksudnya gimana tuh Ustaz? Kok sebaik-baik bentuk? Iya, sebaik-baik bentuk. Kalau kalian lihat jin, kalian nanti ketakutan lihat jin, atau apalagi lihat setan, ketakutan. Karena bentuknya yang paling bagus itu adalah manusia. Kasih tangan yang bagus, kaki yang bagus, kepala yang bagus. Kalau kalian lihat jin, bakal takut kalian nanti. Atau kalian lihat hewan, bagaimana hewan? Terus kemudian, malaikat itu apa menakutkan? Bukan. Jadi dimaksudnya itu manusia itu dibuat sebaik-baik bentuk adalah karena manusia diberi pikiran dan hati, pikiran dan nafsu. Nafsu apa? Keinginan yang baik. Manusia pengen buat gedung yang megah, yang mewah, bikin jalan, bikin HP. Nah, itu manusia. Kalau malaikat tidak punya keinginan, malaikat itu hanya berzikir saja, tidak punya keinginan untuk buat HP, buat motor, buat gedung, buat pesawat, nggak ada. Yang punya keinginan hanya manusia. Manusia juga diberikan akal, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat hanya diberikan akal sehingga hanya berzikir aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun nafsunya, keinginannya, nafsu itu maksudnya keinginannya, ingin makan. Malaikat nggak pengen makan, manusia pengen tidur, nafsu pengen tidur. Itulah manusia. Sedangkan hewan hanya diberi apa? Hewan hanya diberi nafsu, hanya diberikan nafsu makan aja, ingin makan aja, jadi makan aja hewan. Tidak dengan manusia diberikan akal dan nafsu, jadi tidak hanya makan aja, tapi manusia juga menggunakan otaknya, matematika untuk buat, sehingga bisa matematika. Hewan apa ada yang bisa matematika? 1 kali 1, jawabnya moh gitu aja hewan mah. 1 sama 1 jawabnya be gitu kalau hewan. Tapi kalau manusia tidak, 1 kali 1 begitu. Itulah maksudnya manusia sebaik-baik bentuk itu karena Allah memberikan 2, akal dan nafsu, keinginan yang baik. Baik, kita lanjutkan. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan asfala safilin, serendah-rendahnya. Maksudnya adalah manusia yang tidak bisa menggunakan akal dan hatinya, akal dan nafsunya, maka bisa-bisa dia diletakkan serendah-rendahnya, lebih hina, lebih rendah daripada hewan. Karena tidak bisa menggunakan akal dan hatinya, akal dan nafsunya, isinya makan aja, sehingga sama aja kayak hewan, bahkan lebih buruk daripada hewan. Kita lanjutkan. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan orang-orang yang melakukan kebaikan. Kebaikan itu apa? Berbakti kepada orang tua, buang sampah di tempat sampah, kelakuannya baik, sopan santun, selalu sholat. Nah, ini adalah perilaku baik. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka baginya akan diberikan pahala terus menerus pahalanya. Walaupun dia meninggal, pahalanya terus menerus ketika kita itu menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada teman, tidak pernah mengejek teman, sholat terus, membantu orang tua. Nah, ini kita orang baik, maka ketika kita meninggal, pahalanya terus akan datang kepada kita walaupun kita meninggal. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Dan tahukah kamu siapakah yang mendustakan hari kiamat itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Dan ketahuilah, hanyalah Allah lah hakimin, sebaik-baik hakim, sebaik-baik orang yang memberi hukuman. Ketika kita di dunia, anak-anak sekalian, kalian suka jahil sama teman, kalian suka berbohong. Pada saat itu mungkin
orang tuamu, ustadzmu, gurumu tidak ngasih kamu hukuman, tapi kalau Allah tahu, Allah itu maha tahu, kalau memang tidak dihukum di dunia, nanti ketika kamu berbohong, ketika kamu berbuat jahat sama orang tua, tidak berbakti kepada orang tua, maka Allah lah yang akan menghukumnya kalau memang tidak dihukum di dunia. Oleh karena itu, jadi anak itu yang baik, sholat 5 waktu tentunya ya, jangan sampai ditinggalkan sholat 5 waktu itu. Baik, demikianlah pelajaran kita tentang surat At-Tin. Nah, sudah paham belum? Kalau belum paham, nah nanti kita belajar lagi lah, atau tanya-tanyalah di kolom komentar ya. Bisa tanya-tanya ke Ustadz, apa sih maksudnya itu? Apa sih maksudnya itu? Nah, bisa belajar. Baik, itu ya anak-anak sekalian. Di sini diterangkan tadi buah At-Tin dan buah zaitun. Jadi saya akan mengatakan buah tin dan buah zaitun. Di sini ada yang mengatakan buah tin itu maksudnya adalah Damaskus. Damaskus itu adalah tempat di mana Nabi Nuh tahu nggak, yang bisa membuat kapal besar, di mana Nabi Nuh diutus sama Allah, ditugaskan oleh Allah menjadi nabi di Damaskus. Tahu nggak Damaskus? Nah ini loh contohnya Damaskus di sini. Kemudian zaitun itu maksudnya bukan buah zaitun kalau di dalam sini, maksudnya buah zaitun itu adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana kok? Di sini, di Palestina. Baik anak-anak sekarang, sedangkan Bukit Sinai tadi tahu ya, Bukit Tin, Bukit Sinai, Bukit Sinai, bukit di mana Nabi Musa mendapatkan apa? Mendapatkan kitab Taurat. Baik, itulah anak-anak sekalian pelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa kepada Allah agar kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa kita menjadi anak yang soleh, anak yang bisa berbakti kepada orang tua, bermanfaat untuk negara, dan bermanfaat untuk semuanya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan dimulai dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.